bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar dan tambahkan iman kami setiap hari, supaya hati kami semakin teguh dalam hidup ini. Berilah kami kasih yang tulus dan ikhlas untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Berilah kami juga pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-5. Demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8. Agar padamu
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul dalam hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman dari-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Hanya oleh darah Yesus.
pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Mari kita membaca secara responsoria. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu itu?" Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 803. Pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 15.
siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang para jemaat-Mu yang ada di gereja ini, baik yang ada di rumah Bapa, mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami Bapa, Kau berikan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat hikmat dan kebijaksanaan dari semua firman yang mau kami dengarkan. Secara khusus hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu ya Bapa, Kau berikan Roh Kudus-Mu membimbing supaya segala setiap perkataan yang dikeluarkan oleh hamba-Mu hanya dari perkataan-Mu Bapa. Terima doa kami ini Bapa, berkati kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat-jemaat HKI, secara khusus yang ada di rumah. Pada hari ini adalah hari Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Beginilah isi firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja kita pada pagi hari ini juga, dan jemaat-jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming untuk pelayanan ibadah kita di setiap hari minggunya. Pertama-tama di sini bisa kita dapatkan ada 4 hal
yang perlu makna dari firman Tuhan yang diingatkan pada kita untuk di hari Minggu ini, yaitu dengan berjudul yang pertama, yaitu melawan suap dan korupsi. Sungguh sangat tidak lagi heran kita mendengar hal-hal seperti ini mengenai hal suap dan korupsi. Yang pertama di sini saya ambil yaitu jadilah orang benar. Yang kedua, kita harus memahami manusia tidak dapat hidup sendiri, harus berketergantungan juga kepada orang lain, atau bisa dibilang ada pendukung. Tidak bisa individual, tetapi harus kita berpopulasi. Yang ketiga, Tuhan tidak berkenan kepada suap. Bahwa kita manusia biasanya kalau sudah menerima suap itu udah hal biasa. Yang keempat, menyatakan kasih, kebaikan, kebenaran pada siapapun tanpa terkecuali. Di dalam 4 hal ini bisa saya rangkum menjadi 2 hal, yaitu yang pertama menjadi orang benar, tidak berbohong atau jadi seorang pendusta. Bisa dikatakan di zaman sekarang ini kita tidak lagi heran mengenai masalah kebohongan atau dusta. Itu sangat berkaitan besar, berkaitan erat dengan suap dan korupsi. Beberapa hari yang lalu sudah mungkin kita melihat di televisi maupun di media sosial bahwa Mabes Polri telah menangkap Joko Chandra. Ini sangat besar. Kenapa? Karena di minggu-minggu yang lalu dia itu dikatakan dia itu bebas, lolos. Sedangkan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo telah memberikan perintah supaya para Mabes Polri ataupun siapapun segera. Karena dia itu sudah melampaui batas merugikan negara. Kalau sudah merugikan negara, otomatis sudah merugikan masyarakatnya, baik kita sendiri. Itu yang terutama mengenai hal-hal yang sudah kita lihat di beberapa hari yang lalu. Di bulan-bulan yang lalu, di masa-masa sekarang, di zaman COVID-19 ini, sungguh sangat drastis. Masyarakat dapat bantuan dari pemerintah, tapi pada umumnya sudah banyak menyalahgunakan juga. Secara khusus di Sumatera Utara, di media sosial, bahkan di media cetak, saya baca sendiri ada empat kabupaten atau kota yang dikatakan oleh tim Tipikor Poldasu ada menyalahgunakan dana bantuan tersebut. Itu saya rasa kita ini sudah sangat berbahaya. Orang yang sudah terjepit malah dijepitkan kembali. Inilah yang dikatakan kesempatan di dalam kesempitan. Bantuan untuk masyarakat seharusnya diberikan, kok malah jadi dikantongi. Itu bagaimana? Apakah kita saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Itulah Tuhan yang selalu mengingatkan kita di pada minggu ini dengan sangat keras. Dari tim Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia memberikan judul yang sangat keras di pada minggu kita ini, ibadah kita ini, melawan suap dan korupsi. Sedangkan suap dan korupsi itu adalah sejalan. Kalau kita sudah menerima suap, sudah otomatis itu namanya korupsi. Kalau kita korupsi, otomatis kita itu sudah menerima suap. Itu sudah sejalan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada lagu dari anak-anak sekolah minggu itu yang mengatakan, waktu saya aktif dulu sekolah minggu, itu selalu kami nyanyikan setiap minggu. Apalagi di saat sesudah persembahan, bohong, bohong itu dosa. Itu sangat nyaris. Anak-anak sekolah minggu sampai sekarang ini pun itu pasti tahu lagu itu, karena itu lagu dari zaman yang lalu sudah sangat berjalan. Kenapa? Karena bohong itu adalah dusta. Apakah dusta itu? Dusta itu menurut perjanjian lama adalah pernyataan tentang sesuatu yang diketahui. Pernyataan tentang sesuatu yang diketahui dengan maksud menipu. Udah tahunya kita itu salah, tapi kita lakukan, kita katakan, kita perbuat dengan maksud apa? Supaya kita itu dapat sesuatu.
dengan menipu. Kalau kita menipu, berdusta, otomatis orang lain akan jadi kena imbasnya. Itu sudah jelas. Kenapa di Perjanjian Lama dikatakan hal seperti itu? Karena kita lihat di Hakim-Hakim 16 ayat 10 dan 13 tentang Samson dan Delila. Delila sudah menerima suap daripada raja-raja orang Palestina. Yang mana yang sangat dikatakan di situ, si Delila ini selalu merayu-rayu si Samson. Dia mau menipu si Samson. Sudah tahu si Delila kalau itu akan mengakibatkan yang sangat fatal bagi si Samson. Kalau si Samson memberikan apakah rahasia kekuatan dia? Padahal Samson salah. Samson memberitahukan titik kelemahan dia. Padahal kekuatan kita yang itu, kekuatan si Samson itu diberikan oleh Tuhan Allah sendiri. Mustahil kita itu punya kelemahan dari salah satu di tubuh kita ini. Tetapi kekuatan kita yang dari Tuhan, tidak ada kelemahan kita. Karena Samson sendiri hanya terbawa godaan iblis. Karena si Delila itu sudah dirasuki oleh iblis, oleh setan. Karena kalau kita itu adalah pendusta, si Delila sudah pendusta, dia itu sudah menjadi anak iblis. Di mana itu tertulis? Ada di Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu yang melakukan keinginan-keinginan bapamu, maka kamu itu adalah seorang pendusta, anak dari iblis. Itu jelas dikatakan di Yohanes 8 ayat 44 ini. Maka untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak luput dari pernah melakukan hal-hal dusta atau berbohong, menerima suap, melakukan korupsi. Tapi Tuhan menghimbau dengan sangat besar, dengan penuh harapan, dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat menghindar itu, dapat meninggalkan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya itu bisa kita lakukan hanya dengan pertolongan Tuhan. Kita meminta, memohon kepada Tuhan bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang dapat melindungi
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita itu mencoba-coba, karena mencoba lebih berbahaya daripada melakukan. Kenapa? Kalau kita mencoba-coba untuk mencoba-cobai Tuhan, mencoba-cobai teman kita dengan kebohongan, maka kita akan kena tulahnya sendiri. Itu sama dengan epistel kita yang tadi. Epistel kita yang dikatakan di situ melalui Ananias dan Safira. Mereka mau mencobai Tuhan, mungkin Tuhan tidak mengetahui. Sedangkan si Petrus itu kan tidak tahu pikirnya. Tetapi kan Petrus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah dilindungi oleh Tuhan. Dia itu adalah murid Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Mereka mengatakan kebohongan tidak ada. Kami hanya menerima sekian, katanya. Kami hanya menjual sekian. Akhirnya Tuhan itu marah. Kenapa marah? Karena Tuhan sudah berjanji kepada manusia, kalau kau melakukan dosa, maka upah dari dosa adalah maut. Itu jelas. Itu sudah dikatakan Tuhan Allah kepada umatnya, manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Upah dari dosa yang kamu lakukan adalah maut. Itu dengan tegas dikatakan oleh Tuhan. Apakah kita tidak takut dengan datangnya maut? Karena kita tahu kapan datangnya maut itu. Maut itu datang kita tidak tahu. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam bahasa Batak, "Ongor parro haroroni panakubur ngido haroroku madapot toko," katanya. Kita tidak tahu. Namanya maling. Maling mana pernah bilang saya mau datang ya? Mana pernah bilang maling? Maling itu datangnya dia itu melihat situasi. Seperti itu jugalah kedatangan Tuhan menjemput kita melalui maut karena dosa-dosa kita. Maka dengan itu datanglah Tuhan Yesus. Di perjanjian baru dikatakan dusta itu adalah dosa dari orang-orang yang menyangkal Kristus. Di mana orang-orang yang menyangkal Kristus berarti dia itu adalah pendusta. Itu tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 22. Di mana dikatakan di situ bahwa pendusta itu adalah dia yang menyangkal Kristus, menyangkal Yesus adalah Kristus. Dia adalah anti Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh bermulialah kita di sini. Kita itu tidak jadi orang pendusta. Kenapa? Karena kita pengikut Kristus, pengikut Yesus. Orang-orang yang pengikut Kristus itu adalah orang-orang benar. Kita percaya kalau kita itu orang-orang benar? Ya. Kita harus benar-benar percaya. Iman kita menentukan itu. Bagaimana itu bisa nyata? Itu nyata. Karena kita itu sudah dikatakan di sini tadi bahwa pendusta adalah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Sedangkan kita tidak menyangkal Yesus. Kita menyembah Yesus. Kita menyembah Allah Bapa. Kita percaya kalau Yesus juru selamat kita. Itulah yang paling tegas dikatakan di dalam firman Tuhan di minggu ini untuk kita, supaya kita dapat melawan suap dan korupsi itu. Maka kita itu harus menjadi anak Kristus. Maka kita itu menjadi anak-anak Allah yang selalu percaya, yang selalu berdoa, yang memohon pengampunan yang begitu besar kasih karunia-Nya kepada kita. Di dalam Tuhan pengikut Kristus berarti kita itu bukan pendusta. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih mau melakukan dusta? Apakah kita masih mau melakukan kesalahan, kejahatan, menjadi saksi bagi orang-orang yang tidak benar hanya gara-gara beberapa materi? Senilai materi itu tidak cukup untuk menilai harga diri dari diri kita sendiri. Karena suap itu yang sudah sejalan dengan korupsi, kalau kita coba-coba, kita akan kena tulah sendiri. Seperti sang penggembala, pemuda penggembala yang berdusta tadi, yang suka berbohong tadi. Dia mengerjai orang. Kalau kita mau bersaksi dusta, berarti kita itu mau mengerjai orang. Kenapa? Karena kalau kita mau menjadi saksi dusta, berarti kita menyengsarakan orang yang benar. Itu udah otomatis. Sangat otomatis. Karena memang sangat susah kalau kita bilang untuk menghindari dusta atau berbohong ini. Di kehidupan sehari-hari pun sering muncul ini.
Kalau kita melalui telepon ataupun melalui media sosial, udah di mana? Oh, udah di jalan saya katanya. Padahal masih di rumah, mandi pun belum. Ya, itu udah otomatis, itu udah biasa. Itu juga bisa sih, itu ya hanya kehidupan sehari-hari saja. Ya. Bagi anak saya aja, saya kadang-kadang ya jujur aja ya, untuk memotivasi, menurut saya sih sebenarnya untuk memotivasi supaya anak saya mau kan. Ayo cepat-cepat makan, ayo cepat mandi, ayo nanti kita pergi jalan-jalan. Padahal nggak benar. Ya di rumah yang penting dia kan bersih, udah makan sore atau makan pagi, sarapan pagi. Ya terpaksa kita untuk memotivasi. Sebenarnya itu pun salah. Tuhan mengingatkan kita. Udah jelas dikatakan di ayat 1 tadi bahwa kita itu janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Tapi di dalam kehidupan manusia sekarang ini, apalagi di zaman milenial ini, wah udah sangat susah itu menghilangkan dusta itu. Apalagi ada dana bantuan ini. Kalau kena COVID sekian katanya. Wah itu udah sangat terdengar kemana-mana. Orang-orang yang sekarang ini sudah sangat takut berobat di rumah sakit. Takut. Lebih baguslah saya di rumah aja lah. Kalau sakit ya mati di rumah aja lah. Nanti daripada saya dibilang COVID-19 katanya. Iya, ya takutlah. Siapa yang mau berani lagi di rumah sakit? Udah nanti bayarnya mahal, akhirnya nanti jadi bermasalah di kemudian hari. Ya maaf ya, bukan saya bilang para tim medis kami itu jadi berbohong, bukan. Cuman kan karena itu kita itu hanya mendengarkan itu di semua media yang sangat-sangat menghebohkan. Maksud kita itu janganlah menyalahgunakan dana dari COVID-19 itu. Dana bantuan untuk masyarakat yang memang benar-benar terdampak. Ya memang semua terdampak, baik pengusaha yang besar, pengusaha kecil, pengusaha sedang, semua memang terdampak. Tetapi kan masih pada umumnya itu masih ada yang mayoritas. Jangan yang minoritas. Jangan kita itu memandang wajah ya kan. Oh halai tak bereng gimana, aduh ngat ada bayi nih ngone. Unang ngatong, unang memereng-mereng boyi. Ikut kita bereng do memang di hadapan Tuhan itu semua sama. Jangan karena itu merasa dia itu punya taring ya, dia itu kita dengarkan. Jangan. Semuanya itu bisa kita dengarkan. Semua itu memberikan solusi yang baik. Semuanya itu memberikan keindahan pada waktunya. Bukan hanya karena dia itu merasa dia itu ada yang kekuasaannya, enggak. Tetapi kita ini manusia yang di hadapan Tuhan, nilainya semuanya sama. Karena Tuhan tidak pernah ada membeda-bedakan manusia. Bahkan yang tidak satu iman pun sama kita disayangi Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bukan untuk hanya orang Kristen, orang yang percaya dia, bukan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kedatanganku ke sini, ke dunia ini untuk melepaskan orang jahat. Berarti kita ini semuanya jahat dong. Tapi kita itu bisa dikatakan jadi orang benar, orang baik karena kita apa? Karena kita sudah pengikut Kristus. Bahwa Yesus adalah orang benar. Karena sudah dikatakan tadi di 1 Yohanes 2 ayat 22 itu. Barang siapa yang tidak percaya akan Yesus adalah Kristus, dia itu adalah orang jahat, pendusta. Karena itu kita itu diwajibkan sangat percaya kepada Yesus. Kita yang sudah percaya kepada Yesus makin menguatkan iman kita, makin benar-benar meneguhkan iman kita, supaya kita itu makin mendekatkan diri, makin setia. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Allah kepada kita di saat ini. Jangan kita itu ada niat atau ada coba-coba untuk kejahatan ini. Karena sering itu kita dengarin. Kejahatan itu terjadi bukan karena niat, tetapi karena ada kesempatan. Karena iblis selalu memberikan kesempatan kepada kita supaya kita dapat melakukan kejahatan. Kenapa? Di waktu kita luang, kita itu akan dicobai iblis. Maka kita supaya kita itu tidak bisa dicobai iblis, kita itu harus banyak berdoa. Doa adalah kunci dari segalanya. Kalau kita itu berdoa berarti kita itu berbicara kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan melalui iman percaya kita. Itulah yang terutama di dalam khotbah kita yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini, yaitu
menjadi orang benar, tidak berbohong atau pendusta. Karena kita sudah tahu dusta itu apa. Dusta itu adalah kejahatan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya merangkum menjadi kebenaran di dalam kasih. Di mana kebenaran di dalam kasih ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam berumah tangga, di dalam yang berkakak adik, bersaudara, berteman. Ada itu beberapa hal terjadi di saat kita mau melakukan kebenaran kepada orang lain. Salah satu contoh kita ambil di dalam keluarga. Di dalam 5 jari-jari ini saya masih ingat orang tua saya, bapak saya menerangkan 5 jari ini fungsinya harus saling ketergantungan. Itulah tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus memahami tidak dapat hidup sendiri, tapi harus ada ketergantungan, harus ada faktor pendukung dari orang lain. Yang 5 jari kita ini diartikan orang tua saya ingat, yang pertama sifat manusia. Yang ini dia itu terlalu sering bermanja-manja. Jari kecil kita ini, dia itu sering bermanja-manja. Yang ini selalu sok manis, karena ini selalu memakai perhiasan, sok manis, bergaya ya kan, sok manis atau gimana. Terus yang ini, maaf kata ini, dia ini selalu sok gagah, karena dia kan merasa paling besar ini di tengah, jari tengah, sok gagah. Dan ini selalu suka menunjuk orang, kamu yang itu, tahu yang kayak gitu, tahu, nggak pernah aku. Pernah dia bengkok kayak gini, selalu dia kayak gini. Nah inilah sifatnya ini. Tetapi datanglah induknya. Induk inilah yang merangkum semua ini. Karena di dalam bersaudara, dalam persaudaraan yang berabang adik, selalu 4 sifat ini selalu ada tampil. Itu pada umumnya terjadi. Ya. Baik itu dari anak bapak tua, ya kan? Dari anak om yang martir, dari pokoknya kita keluarga pada umumnya 4 sifat ini ada. Yang selalu sifatnya. Tetapi yang 4 ini tidak bisa untuk mengambil sesuatu itu sangat susah. Kenapa? Harus ada induknya ini. Induknya inilah yang melakukan kebenaran. Dia merangkul semuanya. Dia merangkul dengan kasih. Dia tidak merangkul hanya satu. Kalau hanya satu dirangkul dia tidak bisa memikul atau menanggung beban. Tidak bisa mengambil beban kalau dia hanya merangkul satu. Tapi dia merangkul semuanya. Itu saya contohkan, itu saya ingat itu yang dikatakan oleh orang tua saya kepada semua di saat dia memberikan nasihat-nasihat kepada siapapun. Jadi kita itu yang bersaudara, secara khusus di kita di HKI Jemaat HKI Petisa, baik yang di rumah, baik yang ada di gereja ini, kita sudah diingatkan Tuhan, kita itu semuanya bersaudara. Di dalam saudara kita itu kita bahagia bersama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Terdampak kita dari segala macam penyakit di zaman sekarang ini, COVID-19 ini. Mari kita saling mendukung, membantu, menopang. Karena itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita di dalam hari ini, secara khusus yang tertulis di ayat 5. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Bisa kita artikan ini, saudara-saudaraku. Kalau kita melihat teman kita yang menerima beban berat, berarti kita itu bukan hanya memandang atau melihat dia, tetapi kita ambil beban dia itu. Mengambil berarti kita itu harus dapat memberikan pertolongan, baik berupa tenaga, perbuatan, materi, bukan hanya percakapan, bukan hanya solusi, tidak, tetapi kita memberikan perbuatan, tenaga, materi. Itu yang dikehendaki Tuhan. Seperti seekor keledai yang sudah berbeban berat, tetapi kita lihat keledai itu, aduh udah capek keledainya itu loh, udah berat kali bebannya, tapi hanya kita lihat-lihat saja. Itu sama saja bohong. Ya kalau udah kita lihat bebannya berat, ya kita angkat dong. Kita bantu, kita kurangi beban keledai itu supaya keledainya bisa jalan. Kan bukan berarti kita itu harus hanya melihat saja. Itu yang diingatkan Tuhan yang paling keras juga di dalam firman ini.
menolong sesama, melakukan kebenaran, kebaikan di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya lebih dahulu kepada kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya lebih dahulu kepada kita. Itu harus kita camkan itu. Kenapa? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, marilah kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Wah, sungguh sangat mulia Tuhan itu. Tuhan itu adalah kasih sendiri. Berarti kalau kita mengasihi, kita itu sudah anak Allah. Kalau kita sudah mengasihi dengan kebenaran, berarti kita itu anak Allah. Sudah sangat jelas dikatakan firman Tuhan. Mengapa kita itu harus takut lagi untuk mengasihi? Pernah kami cerita-cerita bersama teman-teman penatua. Dikatakan seperti ini, ya memang kalau kita keadaan berbeban berat ini, untuk memberikan sesuatu sebesar apapun sangat susah katanya. Ada beberapa teman penatua mengatakan, itu salah. Ya memang justru di saat kita ini dalam kesulitan, selagi kita masih bisa ada kesempatan, ada waktu untuk memberi, ya kita berikan aja. Apa yang dapat kita berikan? Itulah yang terutama. Tenaga, perbuatan, waktu, baik dengan materi. Bukan hanya di pembicaraan, bukan hanya di materi, tetapi tenaga di waktu. Materi hanya faktor pendukung. Karena firman Tuhan mengatakan, beban berat itu bukan hanya di bidang materi saja yang kita alami di saat ini, apalagi di zaman COVID-19 ini. Tapi beban pikiran banyak, seperti berita di TV, banyak orang yang sekarang yang depresi, yang stres gara-gara COVID-19. Ada orang yang sudah baru pulang dari rumah sakit jadi depresi katanya. Ada masyarakat masih muda, dia sudah jadi stres, depresi gara-gara COVID-19. Dia tidak bisa kemana-mana. Dia harus dikarantina. Dia harus diisolasi mandiri. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah mengatakan, panggillah aku, mintalah pertolongan kepadaku, karena aku itu adalah kasih. Aku mengasihi engkau. Barang siapa yang mengasihi orang lain, berarti ia mengasihi aku. Maka kita harus berbuat yang benar dan penuh kasih. Saya masih ingat waktu saya masih kerja, yang diberikan oleh Amang Guru, dikasih memo kepada Amang Sintua MC Nura. Saya ingat waktu itu kerja saya di sana. Ya, yang pasti saya itu mungkin ada kesalahan, dan itu pasti ada kekurangan di saat itu. Tetapi saya ingat itu. Ingat perkataan dari kakak Malau, Boru Malau, kakak Boru Malau, istri dari Abang Sintua MC Nura. Kakak itu memberikan sama saya kebenaran, menasihati saya dengan penuh kasih. Jadi saya menimbang semua perkataan kakak itu. Akhirnya semua itu membawa saya itu menjadi lebih matang, lebih dewasa. Kenapa? Karena kalau kebenaran kita katakan kepada seseorang melalui atau di dalam kasih dari dalam Tuhan, maka orang yang kita tegur, yang melakukan kesalahan itu akan menjadi berubah dan mendapat mendewasakan dirinya menjadi melakukan kebenaran, meninggalkan kesalahan itu. Terima kasih untuk kakak Malau, karena kebenaran yang sudah diberikan kepada saya di dalam kasih itu. Begitu juga para abang-abang saya senior-senior, para penatua di HKP Tisa ini, yang sangat banyak memberi dukungan, yang memberikan kasih, saling mengasihi. Saya lihat di sini. Mudah-mudahan ini berjalan terus dengan lancar. Tidak hanya di kesempatan kita bertemu saja, tapi dimanapun kita berada, kita harus mengasihi sesama manusia. Apalagi yang kita satu iman. Firman Tuhan mengatakan itu. Aholongima dongamu jolma, tarlubobima dongamu nasa haporsiau. Tegas itu Tuhan mengatakan itu. Kasihilah sesamamu manusia
Apalagi temanmu itu satu iman dengan kamu. Wah, kita ini satu iman. Kita ini sama-sama orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus sudah sangat tegas mengatakan itu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah satu iman. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, berarti kita itu orang yang harus saling mengasihi. Orang yang sangat percaya bahwa kasih Yesus tiada berkesudahan. Kalau kita sudah menerima kasih Yesus, berarti kita itu harus ingat, kasih itu adalah lemah lembut, murah hati, tidak mudah marah, saling percaya. Ya, itu kasih. Kasih pasti murah hati, kasih pasti lemah lembut. Itu sudah pasti. Jadi ngapain lagi kita itu tidak mengasihi? Orang kita sudah menerima kasih Tuhan duluan kok. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi mengasihi kita umat manusia, demi menebus dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan yang sudah kita perbuat. Mengapa kita tidak bisa mengasihi teman kita, mengasihi sesama, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar? Kasih itu tiada nilainya. Kasih itu tidak bernilai harus kasih yang besar, katanya. Enggak. Itu ngasih uang sama anak-anak itu. Kasih yang besar lah tulang, katanya, ya kan? Kasih yang besar lah udah, katanya. Itu kasih uang. Nah, kalau ini kasih mengasihi ini saling tolong menolong, saling menopang. Itu yang dikatakan di sini. Ada istilah yang saya dapatkan mengenai kasih, kebenaran di dalam kasih ini, yaitu tujuan yang baik yang dilandaskan yang salah tidak akan menghasilkan kebaikan. Kalau kita mau menegur orang dengan emosi, dengan marah-marah, kau salah itu, bikin orangnya jadi emosi, jadi tambah berdosa, bukan jadi kebaikan sama dia. Tapi kalau kita menegur orang itu dengan penuh dengan kasih sayang kita tunjukkan kepadanya, pasti dia itu merasa, oh iya ya, aku salah. Terima kasihlah Tuhan, ada yang mengingatkan aku, karena aku sudah bersalah. Aku rupanya berdosa. Maafkan aku Tuhan. Tapi kalau kita menegur, kau ini salah kau, begini. Wah, marah-marah kita menegur dia karena kesalahannya. Wah, akhirnya jadi perang lah jadinya. Sama itu dengan Palestina dengan Israel. Ditegur dia, kau salah, aku duluan. Nah, emosi-emosian orang itu akhirnya berperang terus. Gak pernah damai, susah. Padahal Tuhan mengatakan selalu, damai na sumurung madihamu. Damai sejahtera memberkati, melindungi kita semua. Itu Tuhan Yesus katakan kepada kita. Ada itu bahasa Batak, upasa. Iko bulung jihor, otikioma bulungi bane-bane. Iko inna bulungi jihor, otikwama bulungi bane-bane. Ikos do sidok natigor, alai tumikosaddo, manang dumengganado, sibuan dame. Wah, dame. Memang nama oldon. Ido, gorisi mika kasih dame doi. Abin na hobe gorisi dame. Ido, memang bagas do hati arti ni dame. Damai sejahtera, damai. Kenapa ada damai? Ku ingat itu abangku berkhotbah kepadaku, pada kami keluarga, di saat berkumpul kami satu keluarga, mengenai damai sejahtera. Bagaimana kita bisa jadi sejahtera atau berhasil kalau kita pun abang adik nama hula-hula buru, nama rito yang mardame inna. Jadi mulu asa dame, jolo mardame do hitahon, ruas ni hakai petisaon, ikut mardame do hita par jolo, asa sejahtera ruas tahun. Sejahtera bukan berarti gitu langsung semuanya jadi orang kaya di sini, ya kan? Enggak. Ya kalau semuanya jadi orang kaya di sini nanti jadi berantem juga. Kalau kona toho, au toho, gabinan non, gabi susah doi. Nah, tapi kita ini jadi sejahtera. Kalau kita itu sudah berdamai, namanya lah kita itu sudah berdamai, kita itu saling mengasihi. Itu sudah otomatis. Bagaimana ada damai? Karena kita itu harus mengasihi dulu. Kita mengasihi sesama teman kita, mengasihi semua perkumpulan, persahabatan, persaudaraan, baik kakak beradik, baik itu yang martulang, mernatulang, merbapauda, memang ikon saling mengasihi.
baru lahirlah damai sejahtera. Bagaimana bisa damai sejahtera itu bisa ada? Yang pertama, Tuhan mengatakan kita pada pagi hari ini, kita harus menjadi orang benar, tidak pendusta. Dan kita harus melakukan kebenaran di dalam kasih. Maka kita akan menjadi keluarga yang damai, atau saudara-saudara jemaat HKI ini semua seluruhnya, baik yang di gereja ini pada saat ini maupun yang di rumah menyaksikan live streaming ini, kita mendapatkan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bernyanyi. Firman-Mu berkatilah dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah yang kami kenal. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui dari hamba-Mu ya Bapa. Kiranya itu meneguhkan iman kami. Kiranya itu menjadi bekal di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Jadikanlah kami orang-orang yang benar, supaya kami tidak terjadi mendapatkan kejahatan, supaya kami terhindar dari semua kedustaan ya Bapa. Berikan kami kebenaran di dalam kasih-Mu Bapa, supaya setiap orang yang kami tegur di dalam kebenaran-Mu menjadi orang-orang yang percaya dan mengikut Engkau Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua seluruh keluarga kami dan jemaat-jemaat HKI Pecisa ya Bapa yang berada dimanapun, baik yang ada di gereja ini dan yang ikut live streaming di rumah ibadah masing-masing Bapa. Kiranya Kau lindungi kami, Kau berkati kami, Kau jagai kami, Kau jauhkan kami dari segala pencobaan dan mara bahaya, secara khusus dari segala macam penyakit yang sedang melanda di negara kami ini, bahkan di dunia ini Bapa. Kiranya Kau cepat Kau hilangkan virus-virus COVID-19 di muka bumi ini, dan supaya kami dapat melaksanakan ibadah-ibadah kami kembali seperti biasanya, yang hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami tidak luput juga dari saudara-saudara kami, jemaat-jemaat yang sedang terbaring karena sakit, dimanapun mereka berada Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami sampaikan, Kau jamalah segala penyakit dari jemaat-Mu yang sedang sakit. Kau jamah dari segala obat yang mereka minum. Kau sembuhkan mereka ya Bapa. Hanya di dalam kuasa nama-Mu Yesus Kristus kami percaya jemaat-Mu akan sembuh di dalam sakitnya. Begitu juga di dalam semua pekerjaan kami yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Pekerjaan di kehidupan sehari-hari Bapa, yang kami lakukan itu hanya melalui firman-Mu, yang kami laksanakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kau lindungi kami, Kau berikan berkat-Mu, kami selalu mendapatkan tujuan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Di saat kami sedang dilanda kesulitan, di saat kami dilanda dari segala pencobaan, kami percaya, kami putuskan segala kejahatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan segala roh setan itu Bapa.
Begitu juga dengan semua negaramu yang sedang dilanda suap dan korupsi. Beberapa hari yang lalu kami dengar itu ya Bapak, dari Mabes Polri yang sudah mendapatkan, yang sudah melakukan manipulasi. Kami percaya Engkau Bapak memberikan kejelasan yang baik. Lindungilah kami, lindungi negara kami ini dari segala suap dan korupsi Bapak. Berikan kami kekuatan untuk melawan itu semuanya, supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Karena Engkau mengatakan kepada kami bahwa orang kebenaran, orang benar itu adalah Bapa. Orang yang percaya kepadamu, percaya Yesus adalah Kristus Tuhan kami. Untuk itu Bapa, kami datang menyembah dan memohon kepadamu. Di situasi di dalam kehidupan kami ini, kami tidak luput dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Bapa, Engkau hapuskanlah itu. Engkau basuh itu dengan darah-Mu yang kudus. Karena kami yakin Engkau sudah sebagai juru selamat kami Bapa. Melalui anak-Mu yang tersungkur di kayu salib, Kau hapuskan segala dosa dan kesalahan kami itu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 357. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah live streaming dan yang beribadah di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat kita minggu ini 2 Agustus 2020. Yang pertama, kebaktian Minggu 9 Agustus 2020, Minggu 9 Trinitatis, tetap kebaktian di rumah masing-masing dengan panduan live streaming dari gereja dan offline. Bahasa pengantar bahasa Batak, Evangelium Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Epistel Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Yang berikut kepada semua jemaat yang ulang tahun selama bulan Agustus, kami seluruh para lado majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat-sehat selalu dan tetap berbahagia. Dan saat ini juga secara khusus pada Ambang Situa John Robert Lumban Tobing yang ulang tahun 1 Agustus.
selamat panjang umur, dan sukses dalam pekerjaan. Sebagai topik 2 untuk minggu ini, yang pertama, kita mendoakan seluruh jemaat kita, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, laki-laki dan perempuan. Kita mendoakan semua jemaat kita yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan berduka, yang dalam keadaan kesusahan atau kesulitan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, termasuk keadaan ekonomi. Dan juga kita mendoakan semua jemaat kita supaya tetap tabah untuk menjalani kehidupan ini di masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga kita mendoakan kesehatan seluruh saudara yang kena suspek ODP, TDP, dan keluarganya. Juga kita mendoakan seluruh dan keselamatan, kesuksesan tim medis dan gugus COVID-19 untuk meneliti dan untuk mendapatkan vaksin virus Corona 19. Dan juga kita mendoakan seluruh majelis para halado dan juga dari pusat sampai daerah dan juga sampai ke jemaat. Yang berikut diakonia sosial. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, telah selesai kebaktian kita, baik yang di rumah masing-masing dan juga yang di gereja ini. Kita akan mengumpulkan persembahan diakonia sosial jemaat untuk keluarga Habis Tinjak Woru Pasaribu atas meninggalnya anak beliau atas nama Ferdinand Sitinjak umur 6 tahun yang meninggal pada tanggal 8 Juni 2020. Dengan sukacita dan sukarela kita akan mengumpulkan dan kita akan serahkan pada penatua dan perhalado jemaat kita. Nanti di suatu waktu setelah terkumpul kita akan menyampaikan pada keluarga yang bersangkutan. Demikianlah warta jemaat kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Mauliate mah disobahor rohanami tua dopamu ali debata Jehovah amanami nahu puji hami marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami di bagasan manogoton di bagasa tikyon gok las nero hadohami uriam di nama muji pasangapoko marhite-hite parminggo nami di bagasa tikyon nakpe Tuhan dang boy hami pajupang bohi dohot akar ruas nami saluhukna alai ikon dope ale Tuhan kebaktian di bagas nami be alai dang nama kurangi Tuhan di hasangapomu
tung siap pamoto ambodo ale Tuhan nama saun alani Tuhan di bagas satikyon marpangidoa kami itu aro kami ala saluhuna ale Tuhan huboto kami takas siap pamoto ambodo jalas sian hagogo ambodo saluhuna ale Tuhan na masa di tonga-tonga ni negara nang di portibion ale Tuhan ima ale Tuhan di na masa sada sahit na di dokna virus corona saplusia nama bayan saluhut na jolma saluhut na negara do pangso mabiar jala tahutan ale Tuhan inorhonima ale Tuhan kebaktian nami pi ale Tuhan gabe nang boy hami ale Tuhan marpungu di bagas joromon alai saluhut na olani Tuhan manupak tunaulin nading gamabay nomo tuhami tu ari nanengro asa menguji aporsion nami mau nali Tuhan alani ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami todim porbadia ma namar gugoyho kami saluhutna ruas di huriam saluhutna akajolma na para siaut tuho asa toktong ale Tuhan donganamu hami ale Tuhan disaluhut kulmet ningolu nami sigano pare ale Tuhan Tuhan asimaroham di hami uboto hami takas ale Tuhan dangtuk gogo nami dangtuk pikiran nami ale Tuhan dangtuk sibaheno nami ale Tuhan dina mangadopi nama saon alai tukodo ale Tuhan hu pangasahok kami anali ale Tuhan makirim do hami ale Tuhan di asimi asa pamagomo may ale Tuhan siat tonga-tonga di portibion Polan atas akababa do ali Tuhan nagabe sikunamo ido di hapor siya rohanami busom ali Tuhan saluhuna sahit na masa na di por sabuhi hami Tuhan maralasin roha marpungu di bagas romon di ari nanengro mamuji pasangan marede martangiang hut mamuji-muji mauliati male Tuhan subhanahu wa ta'ala Tuhan di bagasati kyope nunga marsaringar atam dihami nan binatolhas nina posom Tuhan kung matsay bagas masuk ke bagas rohanami ali Tuhan alani ale Tuhan asa unang olan nama begi hami alai nang manian tolap hami laho mangulah hosi alani mangido hami ditodim asa todimi mana maringan di tonga-tonga nami di bagas rohanami nang di atete nami sabuya li tarulahu kami jala boy walo hami ale Tuhan akasubia ni portion namangela ela hami ale mabai kami merdosa ale di barga buson dohot yak nasing ale Tuhan asimaro dina posom napasahaton baritam di hami di bagas portion amang situa aib serait Tuhan tatap jala diberi kodo ali Tuhan keluarga alani ali Tuhan dina posomon unang tumpaila ali Tuhan alai pasik kok ma ali Tuhan
pasum-pasum tunda sida. Tu ya nakon dohot keluarga. Lehon balga ali. Asa tungguk las ni rohana ali. Asa ali Tuhan aka arenana. Lam dabba semangatna. Inalaho mabaritahon barita. Tu akan nahu malias. Mulai tema Tuhan disombahon rohana. Di bagasa tikyop oleh Tuhan buah kami masaluhna ruas diamon. Sian nama remaja nama gudang atoras da tua-tua saluhuk nama le Tuhan buat rupamu jala saluhuk nama ale Tuhan upasahat kami asale honom ale Tuhan akahai pasok di kami molo tungarung ale Tuhan yak ruas na di bagasan parsahiton asimaroham pasu-pasu ma ale Tuhan aka obat na pinanganna rotak kasiipanganon si idumon nani pangan masida makorhon hamamalu ni parsahito jala tanggal homa aka sahit siapa matang disaluhut ruas mo na marsahit tanggal soiboto na sida asimaroham diakka na bergumul aka keluarga olo dohami marsa ali Tuhan inorhon ni aka yanakon olo dohami marsa ali Tuhan diakka na marsuami istri olo do marsa ali Tuhan inorhon ni sibaheno na suadong ima di keadaan ni ekonomi uboto hami do takas ali Tuhan di ari-ari na perpudion masa covid sapulusion gung godang do hami ali Tuhan nama date Maria le ali Tuhan inorhoni ali Tuhan sipata olo lomos nang pikiran lomos nang haporsiaon alai di bagasa tikjod di patugu hodo haporsiaon nami marhite hite hatam nagudi alani Tuhan saya pargugui mahami marhite hite todi pargugui dinalau madalani kanggudu nami Tuhan molo tungadong yak kajemak nami yang kota nami na sedang berduka marang marsita ono inorhon ni akka parsirangan ni akka keluarga Tuhan kodo pangapul la sumurung apuli marasida tong terapul margugu mangula akka mulai tema Tuhan di sobah rohana nami tu arupamu di bagasa tikyon tong do hami marpangiduan disaluhukna Tuhan miris nadong di negara namion namenangani saluhukna akka namarsahit khususna nahonako Tuhan pergugui jala parmaloi nasida disaluhukna tim dina mangalului aksin naboi pamati yak kana marsahip ya Tuhan malum suaksoni nang di pemerintah nami sian toro satu ijang naluja marpikir ali Tuhan tong maurupi nasida ali Tuhan nalaho memimpin negara nami sabuy ali Tuhan di bagasan kami tohot kelas rohas atong ali Yesus Kristus Tuhan nami di bagasa tikyop ali Tuhan tong mahami pasahaton daging dotot di nami tuho sato kinari di namardumu sirak
suaksoni ruasmu na mengikuti kebaktianon di bagas David. Tong maari Tuhan tuho pasahat tani. Dalam homa nama dongane hami saluhut akka ulon nami. Ina mangula ulon nami hami kiari sugut ang tu ari. Mulai tema Tuhan di sebuah roh nabi tu arupamu pasu-pasu mahami. Tuhan kuwoto kami tak di bagasan dosa mardosa roh kami maraduk kami sama kami tarlumubi maraduk alani asim baru saya unang baloson hopartu pangalason saya unang baloson hopartu dosa nami alai saya sama Tuhan asa tamahami Tuhan rotu arupamu jala tamahami ya Tuhan kabe hasahatan mau lihat matu subahor dina horak sikop kami alai Tuhan marpangi dua Tuhan sikop matu Tuhan edang terpatu kami asimar saluhutna haladuni mau pasal asa homa nama dongani salu perhalado ni huriaon di nama dimun oleh tema Tuhan di sebuah roh nami tu arokan angihon jalo ului pengidon nahu pasahat ola marhite hite kuar Tuhan Yesus Kristus amin. Dari buku nyanyian nomor 346. menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu
dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Salunang. Salam sehat Madihita, baik yang di rumah. Salam dari semua penatua jemaat HKP Tisa untuk kita keluarga yang berada di rumah. Selamat hari Minggu.